Berlatar di wilayah Amerika Serikat, kita diperkenalkan seorang pria bernama Eddie yang baru keluar dari pekerjaannya. Melihat Eddie dipukuli oleh dua orang pria, rekan Eddie yang bernama Chris segera menyelamatkan Eddie. Di tengah perjalanan, Eddie dan Chris membicarakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya karena mereka berdua kini adalah pengangguran. Chris pun kemudian membawa Eddie ke rumahnya untuk menyerahkan sebuah patung besar yang baru aja dia beli. Patung tersebut Chris peruntukkan untuk ibunya sendiri karena sang ibu merupakan pengoleksi patung. Dan inilah sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata tentang aksi pencurian terbesar Empire State. Malam harinya, Chris pergi ke sebuah bar untuk menghampiri sang ayah yang bekerja pada seorang mafia bernama Spiro. Ayah Chris yang bernama Tommy ini tampaknya bekerja siang dan malam hanya agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak lama kemudian Spiro yang masuk ke dalam toilet tiba-tiba memarahi Tommy tanpa alasan yang jelas membuat emosi Chris terpancing. Atas hal itu mereka berdua pun hampir aja berkelahi kalau gak dipisahkan oleh Tommy. Singkat cerita, Chris mendapat sebuah kiriman surat panggilan dari salah satu perusahaan antarjemput uang yang bernama Empire. Surat tersebut berisi pernyataan di mana Chris telah diterima oleh perusahaan untuk bekerja. Tentu aja Tommy sangat senang karena pada akhirnya Chris bisa mempunyai pekerjaan. Yeah, I'm alright. You okay? Setelah itu Chris menemui Eddie yang lagi bersama dua anak buah Spiro yang bernama Jimmy dan juga Mike. Jimmy dan Mike yang sebelumnya membicarakan transaksi jual beli narkoboy dengan Eddie seketika pergi dari sana saat Chris mulai gabung duduk dengan mereka. Diketahui selain baru aja nganggur, Eddie merupakan mantan narapidana yang sebelumnya ditahan karena kasus pencurian mobil. Gak lama dari itu, Chris yang lagi duduk sendirian dihampiri seorang wanita cantik yang sangat dia cintai bernama Nancy. Okay. Thanks, Nan. 3 jam kemudian Chris pun datang ke perusahaan Empire untuk memenuhi surat panggilan. Dengan gaji $200 seminggu atau sekitar 3 juta rupiah, Chris pun menerima tawaran itu. Meski di pekerjaan sebelumnya, Chris digaji $50 sehari atau sekitar 797.000 rupiah. Wah, gede banget. Chris ditugaskan dengan seorang pria bernama Tony untuk mengantar jemput uang ke beberapa bank. 8-10 kali mereka berdua bolak-balik dari bank satu ke bank lainnya, membawa semua uang mereka untuk disimpan di Empire. Tentu aja Chris yang baru pertama kali mengantar jemput uang merasa takut karena bisa aja uang yang mereka bawa dirampok oleh seseorang. Saat Chris lagi memperhatikan Tony, tiba-tiba muncul dua orang yang berada dalam mobil van biru mengamati mereka. Tanpa memperdulikan dua orang itu, Tony dan Chris pun bergegas kembali melanjutkan pekerjaan. Okay, sounds good. While they sort through the bags, do whatever. Listen, it's my daughter's birthday, so I gotta get out of here. Dikarenakan malam itu Tony harus merayakan hari ulang tahun anak bersama istrinya, Tony terlihat terburu-buru. Meski begitu, Tony menyuruh Chris agar mengambil kunci gembok dan membuka brankas dengan kode 123. Dengan begitu Chris bisa melihat tumpukan uang senilai $45 juta atau sekitar 719 miliar rupiah. Semua uang itu hanya perkiraan Tony aja sebab mereka gak tahu nilai pasti dalam kantung uang tersebut dan hanya bertugas mengambil dan menyimpan semua uang dari bank dalam brankas yang disimpan dengan anjing di dalamnya. Ya, lebih tepatnya gudang uang sih, bukan brankas ya. Put those keys back behind the desk. I'll see you tomorrow. Okay.
Singkat cerita, setelah selesai bekerja, Chris dikagetkan dengan kabar dari ibunya kalau sang ayah baru aja dikeluarkan dari pekerjaannya oleh Spiro. Semua itu hanya karena perdebatan Chris dan Spiro di kamar mandi tempo lalu. Merasa semua ini keterlaluan, Chris marah besar karena bisa-bisanya Spiro mengeluarkan ayahnya hanya karena masalah sepele. 10 years my father's working for these people. What has he got? 12 jam kemudian saat Chris dan Tony melakukan pekerjaan mereka, muncul dua orang sebelumnya yang Chris lihat melempar tas tepat ke kolong mobil. Kemudian saat Tony baru aja keluar menghampiri Chris sembari membawa uang dari dalam bank, tiba-tiba ternyata dua orang itu adalah para perampok yang menginginkan semua uang yang dibawa Tony dan juga Chris. Dan karena Tony melakukan perlawanan, salah seorang perampok menembaki Tony hingga tewas dan kabur melarikan diri. Beruntung Chris yang tertembak dan memakai rompi anti peluru gak kenapa-napa. Atas kejadian tersebut, detektif polisi yang bernama Jerry yang diperankan oleh Mamang Dwayne Johnson alias The Rock akhirnya tiba di lokasi dan menanyai Chris apakah Chris terlibat dengan kejadian tersebut. Chris yang merasa sedih karena udah kehilangan teman baiknya pun meninggalkan Jerry saat itu juga. Udah tahu kemusibahan malah dituduh. Malam harinya, Nancy datang ke rumah Chris untuk mengecek keadaan Chris yang tampaknya masih kesakitan dan trauma akibat tembakan yang mengarah tepat ke dadanya. Setelah kepergian Nancy, Eddie datang dengan seenaknya membawa sebotol bir dari lemari es keluarga Chris. Dan hal itu membuat Chris dan keluarganya kesal karena tingkah Eddie. Everybody leaves when I show up? Dikarenakan kasus yang menimpanya, Chris dipindah tugaskan menjadi penjaga brankas dan bertugas pada malam hari. Meski Chris sebenarnya ingin bekerja seperti biasa, tapi mau gimana lagi, karena perintah dari atasan, Chris terpaksa menerima keputusan tersebut. Saat Chris bertugas, Chris merasa heran kenapa dua orang petugas gak memasukkan uang hasil yang baru aja mereka bawa. Ternyata itu memang kebiasaan dua orang petugas itu yang ingin mempercepat pekerjaan mereka agar cepat selesai. Sebelum pergi, Chris disuruh mereka agar mengawasi kamera pengawas karena sebagian uang ada dalam mobil. Setelah kepergian dua petugas itu, Chris yang gabut mengecek keadaan gudang di sana dan mendapati sebuah surat dari perusahaan untuk kematian Tony. Tampaknya perusahaan Empire yang berjanji akan memberi santunan pada keluarga Tony sebesar $50.000 mengubahnya menjadi $5.000. Merasa ini semua gak sebanding dengan resiko dan pengorbanan Tony, apalagi Tony udah punya istri dan juga anak. Chris pun curhat pada Eddie kalau si pemilik perusahaan gak memperdulikan karyawannya sama sekali. Di tengah perjalanan, Eddie pun menyarankan Chris agar mencuri beberapa lembar dolar aja untuk disumbangkan pada keluarga Tony. We'll fix them, right? Tampaknya perkataan Eddie dicerna baik oleh Chris yang saat ini mencoba membuka pintu brankas yang membuat pihak kepolisian langsung menghubungi Chris menanyakan apa yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan dari Chris yang masuk akal, telepon itu pun kembali ditutup. Okay. Agar aksinya gak diketahui siapapun, Chris diam-diam mengambil sekantung uang penuh menggunakan sebuah tongkat yang dia temukan. Tanpa diduga, aksi Chris ini berhasil dan gak diketahui oleh siapapun, membuatnya sangat senang. Counted after Jesus. Holy shit. Come on, let me see one more. Come on. All right. Holy shit. Setelah memberitahukan hal itu pada Eddie, Eddie malah mengajak Chris berpesta mumpung mereka punya uang yang banyak. Chris yang mengingat tujuan utamanya pun kemudian membawa Eddie ke kediaman Tony dan di sana Chris bermaksud memberikan sebagian uang yang baru aja dia curi pada keluarga Tony.
Singkat cerita, Eddie membawa Chris ke sebuah klub malam untuk menghibur diri sembari merayakan hari keberhasilan Chris. Di sana Eddie yang melihat Mike dan juga Jimmy berada di ruang VIP. Tanpa diduga, Eddie bergegas menghampiri mereka berdua. Whatever you guys need too, just talk to me. Jimmy will take care of you. Oh, I'm gonna say what's up. Oh, where you going? Gak mau Eddie mengacaukan bisnisnya dengan seorang mafia Costa Rica bernama Rudy. Jimmy dan Mike yang tahu maksud Eddie ke sana langsung memberikan seplastik tepung pada Eddie agar dia segera pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Eddie malah membocorkan aksi pencurian Chris yang gak diketahui oleh perusahaannya pada Jimmy dan juga Mike. Tentu aja hal itu membuat Chris marah besar dan berkata kalau apa yang dikatakan Eddie itu bohong. You ain't worth the chance at $1 million. We're not talking about robbing a car. I mean, it's like you're retarded. Mike, he's a maniac, you know that. Dalam perjalanan, Eddie yang dimarahi oleh Chris malah terus-menerus meyakinkan Chris karena jika mereka tertangkap juga, paling mereka hanya menjalani hukuman beberapa tahun aja dan sebelum mereka tertangkap, salah satu dari mereka harus menyimpan sebagian uang hasil pencuriannya nanti. Semua itu demi masa depan keluarga Chris dan juga Eddie karena hanya cara itu mereka bisa menikmati hidup tanpa bekerja keras. Look at you, Bonnie. Tampaknya ucapan Eddie barusan membuat Chris terus kepikiran hingga setelah pekerjaannya usai, Chris mengajak Eddie, Jimmy, dan juga Mike agar bertemu. Pada kesempatan itulah Chris berkata kalau ada orang yang ingin mundur lebih baik sekarang karena apa yang dia lakukan selain dikejar oleh para polisi, mereka juga akan diburu oleh Spiro karena Spiro merupakan penguasa di wilayah itu dan pasti menginginkan uang hasil pencurian. Jimmy yang takut dan gak mau mengambil resiko terpaksa mundur dan berjanji gak akan membocorkan aksi mereka. Setelah Jimmy pergi, Mike berkata kalau dia pasti akan membunuh Jimmy jika Jimmy berani membocorkan aksi mereka nanti. Okay, Thursday night, I'll be the only one there. Rencana mereka pun kemudian ditulis oleh Chris di selembaran kertas di mana pertama-tama saat malam Kamis tiba, Eddie harus merusak kamera pengawas di pintu gerbang karena pada malam itu gak bakal ada penjaga yang lembur dan tepat jam 8 Mike dan Eddie harus menunggu panggilan dari Chris di perempatan jalan. Wait. And nothing happens. Leaving, they'll be out like clockwork. Tanpa mereka sadari, sebuah van biru berisi para penjahat yang sebelumnya merampok dan menewaskan Tony muncul melewati Eddie dan juga Mike. Sesaat kemudian baru aja Chris akan melancarkan aksinya, tiba-tiba He's okay. Detektif Jerry bersama kelompoknya yang mendapat laporan kalau dua orang sebelumnya yang menyerang Chris dan Tony ada di Empire datang menghampiri Chris. Chris yang takut kalau aksi mereka ketahuan, diam-diam menghubungi Eddie dan menjelaskan kalau para polisi tiba-tiba datang memasuki kantor. Hey. Mike dan Eddie yang gak tahu kalau sebenarnya para polisi itu hanya kebetulan aja karena berniat menangkap dua orang yang telah membunuh Tony, malah menyangka kalau Jimmy udah membocorkan aksi mereka pada polisi. Atas hal itulah tanpa pikir panjang Mike menghampiri Jimmy dan menembaknya hingga tewas. What's up, Jimmy? Mike, wait. Ternyata emang benar semua itu hanya kebetulan karena para penjahat yang dimaksud para polisi adalah dua orang bertopeng yang kini berada di luar kantor Empire. Saat Chris, Jerry bersama para polisi akan mengecek tempat itu secara mengejutkan, terjadi aksi baku tembak yang sangat menegangkan di sana yang membuat Chris ketar-ketir karena dia yang trauma dengan aksi penembakan yang sebelumnya menewaskan Tony. Meski begitu, Chris memberanikan dirinya untuk melihat keadaan sekitar. What do you need? Talk to me. What do you need? Still no visual on that way. Roger that. We've got a real situation here. Jerry yang merasa diremehkan diam-diam mengikuti instingnya dan menemukan salah seorang penjahat yang bersembunyi dalam mobil. Setelah dua orang penjahat itu berhasil mereka lumpuhkan, Chris yang melihat satu penjahat di hadapan Jerry akan menembaknya, seketika menembakkan pistolnya guna menyelamatkan Jerry.
Keesokan harinya, kabar tentang aksi penyelamatan yang dilakukan Chris terhadap Jerry pun menyebar luas di selembaran surat kabar. Di hadapan Chris, Eddie menjelaskan kalau Mike baru aja membunuh Jimmy tadi malam. Meski sebenarnya Jimmy gak ada kaitannya dengan tragedi semalam, tapi Mike yang emosi dan menganggap Jimmy pengkhianat menembakkan pistolnya tepat ke dada Jimmy. Or you could say, yeah, Eddie, I'm with you, but you know what? Atas kejadian itulah Chris meminta Eddie agar membatalkan rencana pencurian yang akan mereka lakukan dengan Mike. Bukannya menuruti permintaan Chris, Eddie yang gak punya uang berkata kalau dia tetap akan melakukan aksi pencurian meskipun sendirian. Secara gak diduga 1 minggu kemudian di malam Kamis setelah para pekerja lembur pulang, Chris mendengar suara dari batu yang dilemparkan oleh Eddie di atap kantornya. Mengetahui hal itu, Chris menggelengkan kepalanya karena kalau Eddie ketahuan, Chris juga bakal tertangkap akibat tingkah bodoh yang dilakukan si Eddie. Pada kesempatan itulah Eddie menanyakan di mana uang-uang itu disimpan karena kalau Chris gak memberitahukannya, Eddie gak akan pulang dari kantor itu. Gak lama kemudian Chris mendapat sebuah telepon karena kekacauan yang baru aja ditimbulkan oleh Eddie. Beruntung pada kesempatan itu, Chris yang masih peduli terhadap Eddie mengatakan kalau itu semua hanyalah sebuah kesalahan atau konsleting listrik. Setelah itu Eddie pun memaksa Chris agar memberikan kunci gemboknya agar bisa membuka brankas uang. Setelah memberikan kunci dan membuka brankas itu, Chris memperingati Eddie agar berhati-hati karena ada kamera pengawas di depan brankas. Tanpa basa-basi, Eddie pun merusak kamera pengawas itu dan masuk ke dalam brankas. Tapi Eddie yang kaget karena ada anjing di sana. Si tangkurak Eddie malah menembak anjing itu hingga tewas. Tindakan Eddie yang keterlaluan pun membuat Chris marah besar karena bisa aja dia nanti tertangkap dan diinterogasi oleh para polisi. Mendengar ocehan dari Chris secara gak diduga, Eddie pun langsung melumpuhkan Chris. Saat tersadar, Chris ditanyai oleh Jerry bagaimana si perampok itu bisa masuk ke dalam dan melumpuhkan Chris. Beruntung anjing penjaga yang sebelumnya ditembak Eddie hanya pingsan akibat kaget mendengar suara tembakan dari Eddie. Di sanalah setelah mendengar semua penjelasan dari Chris, Jerry bersama para petugas FBI segera pergi dari tempat itu. Damn, we got clowns in there. Singkat cerita, setibanya di rumah, Chris yang pusing gara-gara tingkah laku Eddie mencoba untuk menghubungi pria itu. Tapi karena gak kunjung mendapat jawaban, Chris pun memutuskan untuk keluar mencari si tangkurak Eddie. Dalam kesempatan itu, Tommy tahu kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Chris dan semuanya berhubungan dengan Eddie. Mr. Potamatus, Ernie Anastos. Sementara itu, di sisi lain, para petinggi berkumpul membahas kerugian karena perampokan yang bernilai lebih dari 30 juta dolar atau sekitar 450 miliar rupiah lah. Wow, mereka berspekulasi bahwa orang yang merampok Empire adalah para kelompok mafia yang ada kaitannya dengan 2 perampok sebelumnya. 9 million? How much is it? No one seems to know. Since Lufthansa. To be questioned in regard to the Empire heist. Now believed to be... Atas dugaan dari mereka itulah beberapa kelompok mafia di wilayah tersebut ditangkap dan dimintai keterangan. Dari mulai ujung hingga ujung wilayah itu para mafia ditangkap dan diinterogasi demi mendapat informasi siapa pelaku di balik perampokan tersebut. 9 million? How much is it? No one seems to know. Since Lufthansa. To be questioned in regard to the Empire heist. Now believed to be... 1 minggu kemudian terlihat Chris yang menghampiri Eddie untuk memberi Eddie pelajaran dan mengambil bagiannya. Tanpa diduga, Eddie yang bodoh lagi dan lagi membicarakan aksi yang dia lakukan pada Mike membuat Mike ingin uang bagian. Hal itu pun tentu membuat Chris emosi dan menyuruh Eddie agar segera pergi dari tempat itu. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan Jerry sejak tadi memperhatikan mereka berdua. Fucking
Sesaat dari itu Eddie menghampiri Mike berjanji akan memberikan sebagian hasil rampokannya untuk transaksi jual beli narkoboy Mike dengan Rudy. Tapi di sini Eddie yang gak mau hal buruk terjadi pada Chris memperingati Mike agar gak membawa atau menyangkut pautkan masalah ini dengan Chris. Atas apa yang dia lihat barusan, Jerry bergegas mencari data diri Eddie yang merupakan mantan narapidana dan anak buah dari Spiro. Tanpa pikir panjang, Jerry pun pergi ke bar milik Spiro untuk mempertanyakan keterlibatan Mike yang tadi sore dia lihat berbicara dengan Eddie. Melihat Mike yang dipojokkan dan dituduh sebagai perampok, Spiro pun mencoba membela Mike dan memberi keterangan pada Jerry bahwa Mike gak ada kaitannya dengan aksi perampokan Empire. Jerry yang masih ingin menguak kasus itu pun kembali memeriksa rekaman kamera pengawas sebelum kamera pengawas itu dihancurkan. Terdengar si perampok yang berbicara dengan seseorang sebelum pada akhirnya menghancurkan kamera pengawas. Karena cuplikan itu, Chris pun dipanggil agar memberi penjelasan bagaimana para perampok itu melancarkan aksinya. Thanks for coming down, man. You know, anytime something like this happens. Semua itu Jerry tanyakan karena dia melihat dari rekaman kamera pengawas kalau si perampok berbicara dengan seseorang sebelum menghancurkan kamera pengawas. Kemudian Chris diberi gambaran dari dua orang pria yang gak lain adalah Eddie dan juga Mike yang dicurigai Jerry adalah para perampok itu. Karena Chris tetap kekeh udah lama gak bertemu dengan mereka, sebelum pergi Jerry mengatakan kalau dia gak segan-segan untuk menangkap Chris jika Chris terbukti bersalah. Dikarenakan bukti yang dia kumpulkan belum cukup, Jerry bersama rekannya mendatangi restoran tempat biasa Chris dan Eddie nongkrong. Di sanalah Jerry meminta Nancy agar membiarkannya mengecek dan memeriksa loker milik Eddie yang dia tahu tersimpan di restoran itu. Dengan diantar oleh teman Nancy, Jerry akhirnya mendapat selembaran kertas yang sebelumnya Chris gambar untuk rangkaian aksi perampokan mereka. Malam harinya, Chris yang baru tiba di rumah dihampiri salah satu anak buah Spiro yang mengajak Chris untuk menemui Spiro. Setibanya di sana, Spiro menghampiri Chris dan memperkenalkan tamu spesial mereka. Mr. Jimmy back from the dead. Unbelievable, right? Secara mengejutkan entah bagaimana caranya, Jimmy yang sebelumnya dinyatakan tewas oleh Mike dan Eddie ternyata masih hidup. Dengan kata lain, Spiro udah mengetahui aksi perampokan yang dilakukan Chris, Eddie, dan juga Mike. Semua itu karena Jimmy yang gak salah apa-apa dihianati oleh Mike yang diduga Spiro disuruh oleh Chris. Di sisi lain, Eddie dan juga Mike lagi berada di perjalanan menuju tempat Rudy untuk melakukan transaksi jual beli narkoboy. Di hadapan mereka, Rudy bertanya kemana Jimmy yang biasanya suka datang bersama Mike. Agar Rudy gak curiga, Mike menjelaskan kalau Jimmy udah gak lagi menjadi partnernya. Setelah melihat tumpukan uang yang dibawa Mike dan Eddie untuk membeli narkoboy buatannya, Rudy menyuruh anak buahnya agar menghitung uang itu dan memastikan kalau uangnya agak kurang. Sesaat dari itu, setelah memastikan semua uang yang dibawa oleh Mike dan Eddie pas secara gak diduga, Rudy berdiri mengeluarkan pistolnya mengancam mereka berdua. Tanpa basa-basi, Rudy pun menembak Mike hingga tewas, membuat Eddie yang ketakutan pergi dari tempat itu. Disinilah kita bisa tahu kalau apa yang dilakukan Rudy adalah suruhan Spiro. 1 jam kemudian, Chris diturunkan dari mobil oleh Spiro yang meminta bagian dari aksi perampokan yang dilakukan oleh Eddie. Melihat kalau para polisi udah berkumpul di depan rumahnya, Chris pun sontak bingung dan sebelum pergi, Chris meminta Nancy agar mengecek patung itu. Sedangkan Eddie yang berniat menghubungi Chris berhasil ditangkap oleh Jerry, dan di kantor polisi, Jerry yang tahu kalau Chris adalah otak di balik aksi perampokan itu menanyakan pada Eddie di manakah Chris saat ini. Dari penjelasan Eddie, Jerry jadi tahu kalau sebagian uang hasil rampokannya itu disimpan oleh Chris. No! Chris!
Eddie kemudian sengaja dibebaskan oleh Jerry di dekat tempat biasa Chris dan Eddie melakukan pertemuan. Pada kesempatan itulah Eddie yang disuruh oleh Jerry agar mencari sebagian uang hasil rampokannya terpaksa menodongkan pistolnya pada Chris, menanyakan di mana uang itu disimpan. Hingga saat situasi mulai panas, secara mengejutkan Tommy datang menembak Eddie tanpa basa-basi. Hal itu mengundang para polisi termasuk Jerry yang bergegas datang ke tempat mereka untuk menangkap mereka bertiga. Dikarenakan Tommy enggan untuk menurunkan senjatanya, Jerry menyuruh Tommy dengan lantang agar mau mengikuti perintahnya. Setelah itu satu persatu dari mereka bertiga pun diborgol dan dibawa ke kantor polisi. There may have been close to $30 million here yesterday. Beberapa waktu kemudian, karena sebagian uang bernilai 11 juta dolar atau sekitar 176 miliar rupiah belum ditemukan, FBI berniat untuk menyelidiki kasus tersebut demi mendapatkan pelaku baru dan sisa uang perampokan. Tanpa diduga sampai saat ini, Chris yang udah bebas dari penjara federal pada tahun 1991 mengatakan bahwa sisa uang itu gak pernah ditemukan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang sangat menarik ya. Tapi mungkin gak sih sisa uang itu Chris sembunyikan dengan dibantu Nancy? Kenapa? Karena pas terakhir itu si Chris meminta Nancy mengecek sebuah patung, iya kan? Nah, itu dia. Oke lah, kita lanjut tisam aja yuk. Titip salam. Dan tisam yang pertama datang dari Rivala Firman. Salam untuk Hikmah Marta di Samarinda. Adeh. Dan yang selanjutnya datang dari Ridwan Azhar. Titip salam buat Aca yang makin gemoy abangku. Wah. Bisa gitu ya? Oke bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.